Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan praktikum pencernaan ternak non ruminansia ya. Jadi untuk ternak ada non ruminansia, ada ruminansia. Yang membedakan adalah saluran pencernaannya ya. Bagaimana saluran pencernaan non ruminansia? Kita kali ini akan mengamati ya. Nah, untuk non ruminansia itu ada spesifikasinya, karena di sini ada saluran pencernaan pada unggas yang benar-benar ya seperti kita ya standar. Cuman ada yang termasuk dalam kelompok non ruminansia, cuman dia seperti ruminansia, Jadi dia non ruminansia tetapi makan serat kasar yang cukup tinggi, seperti contohnya adalah kelinci, kuda ya, itu adalah termasuk non ruminansia. Sekarang apa bedanya dengan hewan non ruminansia pada umumnya? Nah, ini yang akan kita amati ya. Jadi nanti di sini komoditinya ada unggas ya. Unggasnya ada ayam broiler, ada ayam kampung, ada itik ya. Untuk yang lainnya itu nanti ada kita bandingkan juga dengan kelinci ya. Bagaimana sistem saluran pencernaan yang ada di hewan tersebut ya. Tentu saja kita ketahui untuk unggas hampir sama, cuman agak beda dengan kelinci. Nah, itu topik kita hari ini ya. Kita akan mengamati saluran pencernaan dan organ pencernaan yang berperan dalam sistem pencernaan apa saja. Nah, itu mungkin acara kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah hewan non ruminansia semua. Ada kelinci, ini ayam kampung, ayam broiler, dan itik. Ya, urutannya salurannya sama. Dari sini apa? Ya, terus masuk ke kerongkongan. Terus masuk ke tembolok. Oke, ini ada tembolok. Untuk yang unggas, temboloknya lebih berkembang ya. Ini tembolok. Mana lagi? Di sini ada tembolok ya. Untuk yang unggas, di broilernya mana nih temboloknya? Coba dicari temboloknya. Nah, ya. Untuk yang unggas, temboloknya lebih berkembang ya. Nah, ini juga temboloknya, coba dicari ini mana? Potong nggak? Potong ya itu. Tembolok. Oke. Kemudian kelinci itu ruminansia, non ruminansia, tapi dia lebih mengarah ke ruminansia. Pertama, tembolok kan kurang berkembang ya di sini ya, ini berkembang. Setelah dari tembolok, kemudian masuk ke proventriculus, kemudian masuk ke ventriculus atau lambung ya, sama ya. Di sini adalah lambung. Ini sama dengan kita
Nah, yang sama dengan kita adalah yang proventriculus. Ini secara enzimatis, ini perut, lambung. Bedanya unggas sama kita, kalau unggas ada proventriculusnya, ini lambung sejati, pencernaannya secara enzimatis, sama dengan kita. Cuman di unggas bedanya dia mempunyai pencernaan secara mekanik. Jadi ini dipecah, ditekan. Tidak menggunakan enzimatis, ini secara fisik dengan menekan-nekan. Ini makanya dindingnya kan kuat, bisa megang semuanya dindingnya. Jadi punya lambung sejatinya justru malah kecil, dia lebih besar di sini adalah secara mekanik, ya. Kemudian selanjutnya usus, ya, usus halus, kemudian usus besar. Perbedaannya antara unggas pada umumnya dengan kelinci, kelinci itu tengah-tengah, dia termasuk non ruminansia, tapi dia ada ke arah ruminansianya. Kenapa? Di sini sekumnya besar. Ya, sekum itu usus, ya, usus di usus di 12 jari itu ada percabangan usus. Justru di sini malah besar. Kalau biasanya sekum itu kan kecil, usus buntu itu kan kecil. Mana usus buntunya? Kecil, nggak kelihatan, ya. Mana? Nah, usus buntu biasanya kecil, ya. Ya, ini kecil kan? Usus buntu ini coba dilihat. Kecil pada umumnya. Kita juga punya usus buntu, tapi kecil juga. Kalau kelinci dia usus buntunya besar. Bandingkan ini dengan ini. Nah, di usus buntu ini terjadi pencernaan secara fermentasi, di mana di sini serat-serat kasar akan didegradasi oleh mikrobia. Nah, kenapa makanya kelinci butuh serat yang lebih dibandingkan pada unggas pada umumnya? Karena dia mempunyai sekum yang pencernaan fermentasi yang lebih. Ya, di sini nampak di sini. Di sini ada mikrobia kayak rumen sapi. Di sini di usus buntu, ya. Ini perbedaannya kelinci, sehingga kalau kelinci itu harus diberi sayur-sayuran, mungkin yang berserat-serat daun-daunan, ya. Cuman tidak se ekstrim pada ruminansia, ya, karena kalau dia di lambungnya, kalau ini setelah lambung, jadi tetap kurang efektif, ya, karena ya setelah sekum ini, ya, kemudian usus besar. Nah, ini setelah sekum ini di sini ada usus besar. Ini usus besar, sudah kelihatan namanya, ya, usus besar. Ya. Nah, di sini setelah sekum baru ke usus besar. Ya kan, enggak, usus besarnya yang langsung ke sini. Di sini bergabung, ya, antara saluran kencing dengan saluran feses itu bergabung pada unggas. Nah, ini antara kelinci yang perbedaannya di mana terletak di sekum. Dia lebih besar. Di sekum ini pencernaannya fermentasi, mencerna serat, sehingga kelinci kenapa makan sayuran lebih banyak daripada ayam, karena di sini terlihat ada pencernaan secara fermentasi. Cuman nggak boleh ekstrem karena ini tidak di lambung, ini di ususnya, ya. Nah, sekarang kelinci sudah, ya, spesifikasinya di situ. Apa bedanya antara ayam broiler dengan ayam kampung dengan pitik? Sekilas hampir sama. Cuman perbedaannya nanti biasanya broiler kalau misalnya kondisi sama-sama dipelihara dengan baik, tidak kondisi lapar, ini kan sudah beberapa hari, ya. Kalau kondisi biasa setelah dipelihara langsung disembelih, ini biasanya kalau broiler empelannya lebih besar. Di sini kalau ayam kampung empelannya lebih kecil. Artinya ayam kampung lebih besar. Ini karena sama-sama kelaparan, ya. Maksudnya kalau broiler yang standar itu biasanya empelannya yang besar, artinya yang kecil. Kalau ayam kampung itu empelannya lebih kecil. Ayam kampung yang diumbar terutama itu empelannya lebih kecil, artinya yang agak lebih besar. Nah, itik juga, ini itik saya kira tidak ada hal spesifik itu, ya. Ini sama, dia empelannya tentu saja lebih besar, jadi sehingga dia makan daya tampungnya lebih besar, lebih banyak.
Kalau istimewanya nggak ada ya, semua sama, cuman ini bandingkan ya, walaupun titiknya kecil, dia daya tampungnya lebih besar, dia makannya lebih banyak. Dalam arti lebih banyak atau gimana? Di samping jumlah volumenya pakannya banyak, itik kan makannya dicampur dengan air ya. Itik kan makannya dicampur air. Itu nampak dari ini. Nah, bedakan dengan ayam. Kalau ayam kan makannya dipatuk. Ya. Kalau itik makannya disosor. Sehingga dia harus butuh, ini sebetulnya maksudnya ini adalah untuk makan di air. Tapi karena kita manusia ya membuat rekayasa sehingga dipelihara di dataran ya, maksudnya di tempat kering, sehingga biar sesuai kodratnya itu sebaiknya pemberian pakannya itu ya basah-basah, atau kalau misalnya mau tempatnya mau lebih bersih bisa juga pakan kering sebelahnya harus ada air. Kalau enggak dia seret ya, karena memang dia secara alamiah dia sebetulnya binatang air kan ini. Ya, juga nampak binatang air di sini ada selaputnya. Dia secara kodrati memang dia sebetulnya binatang air. Kalau dalamnya sama prinsipnya pada unggas pada umumnya. Ya, ya ini adalah sama-sama non ruminansia. Kalau ini yang tiga adalah unggas, kalau ini adalah kelinci. Kelinci ya perbedaannya di mana? Seko. Ya, kalau unggas ini sama. Kalau perlakuannya biasa saja, perbedaannya ada di lambung ini karena hubungannya dengan daya tampung. Kalau organ-organnya hati sama ya. Ini apa ini? Ginjal. Ya ini apa? Ini paru-paru. Ini empedu ya, paru-paru yang lengket di sini. Paru-paru yang lengket di sini. Tapi bukan organ pencernaan paru-paru ya, bukan. Jadi yang organ pencernaan ini adalah hati, empelan, ya jantung. Ini empedu juga ya, ini mengeluarkan garam-garam empedu ya di pankreas sehingga membantu pencernaan lemak. Pipe ini, jadi harus diulangi. Empedu ini, empedu hijau. Ini hijau warnanya di hati, nempel di hati. Ya, mungkin di sini pecah biasanya, ini masih utuh bagus. Oke. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Ini adalah saluran pencernaan kelinci, ini adalah unggas. Ya. Ini organ pencernaannya, hati ya. Nah, ini coba dari sini dulu. Ini kan usus ya. Ini usus buntu besar, kan tadi sudah dijelaskan. Kalau ini usus buntunya kecil, kelihatan sekali ya dari yang tadi. Ini besar, satu ya, ini dua kecil. Nah, sehingga unggas itu tidak bisa berserat tinggi karena di sini kan nggak ada pencernaan secara fermentasi. Ya. Terus kemudian setelah usus buntu adalah usus besar. Kita lihat pada unggas dulu. Nah, di usus besar ini, usus besar sekalian masuk ini bergabung dengan saluran urin ya, masuk keluar menjadi kloaka. Kemudian kalau untuk yang kelinci, usus besar di sini sekaligus di samping menyerap air juga mencetak kotoran. Sehingga di usus besar ini dicetak kotorannya ya, bulat-bulat seperti ini keluar ya. Nanti adik-adik tugasnya adalah sekarang praktikumnya diukur saluran pencernaan yang paling panjang apa ya, saluran pencernaan yang paling panjang apa, diukur masing-masing mulai dari atas ya, mulai dari mungkin kerongkongan sudah terpotong ya, mungkin dari usus saja ya, atau usus pakus boleh. Preventifus ya, apa
kerongkongan kalau masih ada boleh diukur dari sini kan, ini masih ada, bisa diukur ya. Kerongkongan diukur, kemudian sampai usus besar, masing-masing bagian diukur ya. Silahkan. Ini adalah pankreas ya, ini adalah mengeluarkan garam-garam. Di usus itu ada lekukan ya, di usus itu ada lekukan ya, itu namanya pankreas. Pankreas ini mengeluarkan garam-garam ya, yang fungsinya mencerna lemak. Ini adalah pankreas, terletak di antara usus, ini berbentuk U ya. Oke, tadi kan sudah mengukur ya, sekarang jadi tahu yang ini adalah saluran ya, ini namanya saluran. Kalau ini organ, hati sama ampela itu organ, bukan saluran. Ini tahu bedanya saluran sama enggak? Ini organ ya. Kalau saluran ini yang panjang, ini saluran ya. Saluran sampai keluar, ini saluran. Kalau organ ini apa? Hati, kalau aja ya. Nah sekarang tadi kan tidak bisa membedakan antara di usus sebetulnya dibagi tiga toh, duodenum, jejunum, ileum. Kalau duodenum itu jelas ada pankreasnya, itu duodenum ya. Jadi bisa diukur yang ada pankreasnya itu adalah duodenum ya. Kemudian jejunum, ileum yang bagaimana? Itu cara membedakan bisa dibuka bagian dalamnya. Nanti ada setiap itu ada perbedaan batasan, nanti diukur panjangnya ya. Terus di samping untuk menentukan mana duodenum yang ada pankreasnya yang untuk U tadi ya, yang semua. Jejunum, ileum nanti dilihat ada batasnya sampai di mana. Selain itu semua dibuka bagian dalam ya, permukaannya bagaimana diamati. Apakah halus, berlendir, apakah kasar, baik empela ya maupun apa salurannya ini ya. Lambung kan termasuk dalam saluran pencernaan kan, dibuka semua, diamati, kemudian dicatat untuk status permukaan dalamnya bagaimana ya. Kalau misalnya berlendir ada sekat-sekat ditulis ya. Kemudian bagian tembolok bagaimana permukaannya, kemudian bagian ususnya bagaimana permukaannya ya, lambungnya, profetriculus kalau ada, lambung sejatinya bagaimana, empelanya bagaimana ya. Apa bedanya antara proventriculus dan ventriculus? Kalau kelinci kan hanya lambung sejati aja ya. Kalau di ayam ada lambung sejati atau proventriculus, ada ventriculus. Permukaan dalam bedanya apa? Diamati ya. Kemudian sampai di usus besar, permukaan dalamnya seperti apa? Kemudian dicatat ya. Nanti akan ditampilkan ke adik-adik ini. Ya, silakan. Oke.